warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Endesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul manajemen produksi. Yang pertama, pengertian manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi secara umum adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Manajemen merupakan proses pembuatan, perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Produksi adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan baku atau bahan belum jadi menjadi barang jadi. Jadi, manajemen produksi adalah salah satu proses perencanaan dan perorganisasian suatu kegiatan dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya yaitu manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada beberapa faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi. Yang pertama, material atau bahan, mesin atau peralatan, manusia atau karyawan, manajemen yang akan memfungsionalkan keempat faktor yang lain. Manajemen produksi beroperasi bertanggung jawab atas dihasilkannya keluaran atau output, baik yang berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta disampaikan tepat dan pada waktunya. Pengelola sistem produksi atau manajemen produksi akan melibatkan serangkaian proses pengambilan keputusan operasional, keputusan-keputusan taktikal, bahkan keputusan strategis. Tujuan manajemen produksi. Tujuannya adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi-fungsi manajemen produksi. Yang pertama perencanaan. Penentuan tujuan, subsistem operasi, porograman, kebijakan dan prosedur, penentuan produk dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, perorganisasian, penentuan struktur dan departemen, wewenang dan tanggung jawab, penggerakan, memimpin, menguasai, dan memotivasi, pengendalian, kembangkan standar dan jaringan komunikasi, penilaian, melihat efektivitas. Aspek manajemen produksi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, perencanaan kapasitas. Yang keempat, pola produksi atau jadwal produksi. Yang kelima, perencanaan lokasi. Yang keenam, layout atau tata ruang. Yang ketujuh, denah lokasi. Yang kedelapan, penentuan jumlah peralatan. Yang kesembilan, luas area. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama, pola produksi penjadwalan. Yang kedua, manajemen persediaan. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, pengawasan kualitas. Yang kelima, metode jaminan mutu sistem standar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran,
jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan dan keluaran pelanggan. Yang ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini, seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran. Selanjutnya yaitu hasil produksi bagi bisnis. Bagi bisnis, produksi mendatangkan hasil ekonomis, antara lain yang pertama laba, yang kedua upah, yang ketiga barang-barang yang dibeli dari perusahaan lain. Selanjutnya hasil produksi bagi konsumen. Bagi konsumen, produksi mendatangkan utilitas atau utility, kemampuan dari hasil produksi untuk memuaskan keinginan manusia, antara lain yang pertama utilitas waktu. Hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya. Yang kedua, utilitas tempat. Hasil produksi tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, utilitas kepemikiran. Hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Yang keempat, utilitas bentuk. Hasil produksi tersedia karena pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Selanjutnya yaitu contoh manajemen produksi. Yang pertama, proses penambangan batu bara dan timah. Manajemen produksi dalam industri penambangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses penambangan batu bara dan timah dengan efisien. Yang kedua, proses produksi pada perusahaan furnitur dan tas. Dalam industri perusahaan furnitur dan tas, manajemen produksi bertugas mengelola seluruh proses produksi. Mereka merencanakan dan mengatur jadwal produksi, mengkoordinasikan pemesanan bahan baku, mengawasi serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu proses pemurnian atau minyak disuling menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Manajemen produksi dalam bahan industri pemurnian minyak bertanggung jawab untuk pengelolaan proses pemurnian minyak bumi menjadi produk-produk yang lebih bernilai, seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.